2 bulan sudah Kebun Binatang Bandung atau Bandung Zoo ditutup bagi wisatawan. Penutupan ini dilakukan setelah terjadi kericuhan massa akibat adanya dualisme kepengurusan di lokasi wisata ini. Selain masalah dualisme kepengurusan, isu kepemilikan lahan juga menjadi polemik antara pengelola serta pemerintah Kota Bandung. Terbaru, pemerintah Kota Bandung telah mengeluarkan surat peringatan pengosongan lahan bagi para tenan yang ada di Bandung Zoo. Hal ini pun dipertanyakan oleh pihak Yayasan Marga Satwa Taman Sari selaku pengelola yang mengaku tidak menerima informasi mengenai surat perintah tersebut. Pengelola pun mempertanyakan dasar penutupan Bandung Zoo yang berkepanjangan karena turut berdampak pada satwa, karyawan, hingga pedagang yang ada. Sementara terkait urusan sewa menyewa lahan, pengelola mengklaim sudah ada keputusan pengadilan yang memenangkan Yayasan Marga Satwa Taman Sari. Kita mohon perhatiannya bahwa ingat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 90, tidak ada zoo itu dibuka atau dipindahkan. Artinya yang mengirimkan surat harus mencermati undang-undang itu. Ada undang-undang yang lebih tinggi ketimbang perda atau apapun itu. Nah, dan di luar itu bahwa soal sewa menyewa itu kan sudah ada keputusannya di PT UN dan Kasasi tanggal 23 Mei 2025. Bahwa di situ dinyatakan bahwa Pemkot Bandung tidak berhak mendagih ke Yayasan Marga Satwa Taman Sari. Itu intinya. Setelah kita data itu ada sekitar 100 lebih pedagang yang terdampak. Mereka sampai menggadaikan sertifikatnya hanya untuk hidup. Mereka bilang kami nggak punya nafkah lagi kecuali ketika Bandung Zoo dibuka. Yaitu salah satu dampak ketika Bandung Zoo ditutup. Pemerintah Kota Bandung menyatakan keluarnya surat perintah pengosongan lahan merupakan salah satu upaya pengamanan aset milik pemerintah. Pemkot menyebut lahan Bandung Zoo merupakan lahan milik pemerintah, dibuktikan dengan adanya sertifikat hak milik yang dikeluarkan pengadilan. Adapun terkait hasil kasasi yang diklaim oleh yayasan pengelola, hal itu merupakan putusan terkait masalah administrasi, bukan terkait kepemilikan lahan. Sementara terkait penutupan Bandung Zoo, Pemkot Bandung menyatakan hal tersebut dilakukan oleh pihak kepolisian akibat adanya kericuhan antara pengurus beberapa waktu lalu. Penutupan Bandung Zoo bisa berakhir apabila konflik internal bisa segera diselesaikan. Pemkot Bandung pun terus melakukan komunikasi dengan Kementerian Kehutanan agar konflik Bandung Zoo ini tidak berlarut-larut. Bisa dibawa aja pasti itu bisa dibawa lagi. Setelah mereka di antara mereka terjadi perdamaian, nanti kita ketemu dengan pemerintah kota. Nah, jadi juga kita akan melihat nih kewajiban mereka ke belakang bagaimana. Gitu kan. Dia kan selama dari tahun 2008 sampai kemarin terakhir 2022 ya. 2022 itu kan mereka tidak melaksanakan pembayaran sewa. Kita tahu bersama bahwa pelaksanaan sewa tanah itu mulai dari tahun 1970, terakhir itu 2007. Nah, setelah kesininya dia tidak lagi. Ya, kita sedang menunggu bahwa dari kementerian tentang tindak lanjut dari pertemuan tanggal 14 Agustus. Nah, makanya kita sudah mudah-mudahan ya minggu ini kita mengirim surat lagi, sedang dalam proses penandatanganan suratnya, mudah-mudahan besok lusa keluar. Nah, kita akan kirim lagi ke sana Bu, ke Kementerian Kehutanan untuk minta jawaban kepastian bagaimana tindak lanjut daripada pertemuan tanggal 14 Agustus itu. Berarti kalau stand-nya Pemkot itu tidak akan ikut campur tentang pengurusan itu terserah mereka. Kita tidak akan ikut campur, silakan itu mah urusan mereka ya. Kita mah hanya sebatas tanahnya saja milik pemerintah kota dan itu izin konservasi juga kita tidak ikut, itu silakan untuk dari Kementerian Kehutanan, dan untuk masalah yayasan sekali lagi silakan selesaikanlah di antara mereka. Pengamat kebijakan publik Universitas Katolik Parahyangan, Christian Widya Wicaksono menyayangkan berlarutnya konflik Bandung Zoo. Menurutnya, polemik dualisme kepengurusan hingga sengketa lahan seharusnya tidak menghambat operasional sehingga merugikan banyak pihak. Ia menambahkan perlu ada keterlibatan pusat seperti kementerian terkait agar polemik Bandung Zoo bisa segera berakhir. Sengketa yang berhubungan dengan Kebun Binatang Bandung gitu ya, Bandung Zoo, misalnya melibatkan pihak siapa saja, dan ada nggak kewenangan yang lebih tinggi yang memang berkewenangan untuk mengambil keputusan di situ. Ya harus dikoordinasikan, harus dilibatkan. Siapa tahu justru dengan intervensi dari instansi yang
vertikal bisa menyelesaikan permasalahan. Siapa tahu ya, karena ini kan masih dugaan. Bisa juga tambah runyam, bisa ya, bukan tidak menutup kemungkinan ke sana. Tapi siapa tahu dengan begitu, selama penataan kewenangannya jelas, aturan hukumnya ditegakkan, maka permasalahannya bisa diselesaikan dengan baik. Gitu tadi, karena ya ini tadi ya menyangkut multi aktor ya. Kan di sana ada pekerja ya. Kemudian ada pedagang di sekitar situ yang kemudian itu jadi sumber pendapatan ekonomi bagi mereka. Lalu kemudian satwanya sendiri gitu kan. Semua ya kepentingan ini harus diperhatikan, jangan sampai terbengkalai. Christian berharap semua pihak yang berpolemik bisa saling menurunkan ego agar Bandung Zoo yang menjadi kebanggaan warga Kota Bandung bisa kembali beroperasi. Tim Liputan CNN Indonesia, Bandung, Jawa Barat.